Liverpool sikat Chelsea. Duel Ronaldo versus Messi gagal. Jose Mourinho kembali ke Manchester United. Xabi Alonso jadi penipu di Thailand. Hasil Piala Asia. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Liverpool sukses menghajar Chelsea dengan skor telak 4-1 dalam laga Premier League 2023-2024 Pekan 22 yang digelar di Anfield Kamis 1 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. 4 gol kemenangan Liverpool masing-masing dicetak Diogo Jota, Connor Bradley, Dominic Szoboszlai, dan Luis Diaz. Chelsea sempat memperkecil ketertinggalan berkat gol Christopher Nkunku. Berkat hasil ini, The Reds pun semakin kokoh di puncak klasemen dengan perolehan poin 51. Sementara itu, Chelsea harus puas tertahan di peringkat 10 dengan poin 31. Di laga lain, Manchester City berhasil menang dengan skor 3-1 atas Burnley di Stadion Etihad, Kamis dini hari tadi. 3 gol City disumbangkan oleh Brace Julian Alvarez, masing-masing di menit ke-16 dan ke-22, dan Rodri menit 46 yang hanya dibalas Amin Al-Dakhil. Tottenham Hotspur mengalahkan Brentford 3-2 dalam lanjutan Liga Inggris musim ini. Tuan rumah tertinggal lebih dulu lewat Neil Maupay di menit ke-15, namun berbalik unggul di awal babak kedua lewat 3 gol dari Destiny Udogie, Brennan Johnson, dan Richarlison. Ivan Toney memperkecil ketertinggalan pada menit ke-67, namun gol itu tak cukup bagi Brentford untuk mencuri poin di kandang lawan. Dari ajang La Liga, Barcelona susah payah menang 1-0 atas Osasuna dalam duel yang berlangsung di Estadio Olympic Luis Companys, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal Barcelona dicetak oleh pemain anyar Vitor Roque di menit ke-63. Atas hasil ini, Barcelona untuk sementara duduk di posisi keempat dengan 47 poin. Osasuna ada di urutan ke-12 dengan 26 poin. Atletico Madrid menekuk Rayo Vallecano 2-1 dalam derby Madrid di pekan ke-22 Liga Spanyol musim ini. Atletico membuka skor di menit ke-35 lewat sundulan Reynaldo Mandava. Namun Alvaro Garcia menyamakan skor 7 menit berselang. Saat laga dikira akan berakhir imbang, Memphis Depay hadir sebagai juru selamat Los Rojiblancos berkat gol di menit ke-90. Timnas Jepang berhasil melaju ke perempat final Piala Asia 2023 Rabu 31 Januari. Samurai Biru lolos setelah mendepak Timnas Bahrain 3-1 di babak 16 besar di Altumama Stadium. Jepang menang lewat sumbangan gol-gol dari Ritsudoan, Takefusa Kubo, dan Ayase Ueda. Bahrain hanya memperkecil skor melalui gol bunuh diri Ayase Ueda. Timnas Iran berhasil mematahkan perlawanan Timnas Suriah via adu penalti di babak 16 besar Piala Asia 2023 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Rabu 31 Januari malam waktu Indonesia Barat. Iran menang adu penalti dengan skor 5-3 setelah sepanjang 120 menit bermain imbang 1-1. Gol Iran dihasilkan Mehdi Taremi. Sayangnya ia kemudian juga terkena kartu merah. Sementara gol Suriah dicetak oleh Omar Hibrin. Di babak perempat final, Iran akan melawan Jepang pada Sabtu 3 Februari. Penyerang Liverpool Darwin Núñez membuat sejarah di Liga Inggris saat timnya menang 4-1 atas Chelsea pada pekan ke-22 di Anfield, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Ya, rekor yang dibuatnya bukan hal positif, melainkan rekor apes. Dalam satu laga, 4 kali tendangan Núñez mengenai tiang gawang. Pemain kedua yang mencatat prestasi malang itu adalah Cristiano Ronaldo, yang tendangannya membentur tiang 3 kali dalam pertandingan yang sama untuk Manchester United melawan Newcastle pada Oktober 2006. Penggemar sepak bola terutama di Arab Saudi gagal menyaksikan duel Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo meski mengeluarkan uang jor-joran. Pasalnya, kapten timnas Portugal Cristiano Ronaldo dipastikan absen melawan Inter Miami akibat cedera betis. Duel Al Nassr versus Inter Miami dalam laga bertajuk Riyadh Cup dijadwalkan berlangsung di Kingdom Arena pada Kamis 1 Februari 2024. Namun penonton dipastikan hanya akan melihat Messi saja tanpa Ronaldo.
Dalam laga Barcelona versus Osasuna, Ferran Torres hanya mampu bertahan 6 menit sebelum mengalami cedera. Torres terjatuh dengan apa yang tampak seperti benturan serius sebelum meninggalkan lapangan sambil menangis, sambil memegang kaosnya dan kemudian menutupi wajahnya saat tim medis membantunya keluar. Cedera tersebut menjadi pukulan lain bagi Barcelona dan Xavi. Dalam pernyataannya, Barcelona mengatakan Torres mengalami cedera hamstring. Nottingham Forest telah mengontak gelandang Amerika Serikat Giovanni Reyna dari Borussia Dortmund dengan status pinjaman hingga akhir musim. Saat mengumumkan peminjamannya, Dortmund menyebut Reyna telah menandatangani kontrak baru yang berdurasi hingga Juni 2026. Tidak ada pilihan bagi Forest untuk menjadikan kesepakatan pinjaman ini permanen. Dilansir Marca, Presiden FC Barcelona Joan Laporta dilaporkan telah mendekati manajer yang membantu Barca menjadi pemenang Liga Champions pada tahun 2006, Frank Rijkaard. Rijkaard menjadi opsi untuk kemungkinan menggantikan pelatih kepala yang akan keluar, Xavi Hernandez. Pelatih asal Belanda itu pernah membesut Barcelona dari tahun 2003 hingga 2008. Striker Italia Andrea Belotti bergabung ke Fiorentina dengan status pinjaman dari AS Roma. Kesepakatan ini diumumkan Fiorentina pada Rabu 31 Januari kemarin. Waktu setempat. Football Italia melaporkan bahwa Belotti hengkang ke Fiorentina dengan status pinjaman 6 bulan, senilai sekitar 750.000 euro tanpa opsi pembelian. Presiden Federasi Sepak Bola Kamerun Samuel Eto'o dilaporkan terlibat banyak masalah. Football Espara menyebut kasus Eto'o ini sudah dilaporkan kepada Komite Etik FIFA. Ia dituding terlibat dalam kasus pengaturan skor, menyebarkan informasi palsu, membuat ancaman, hasutan untuk melakukan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Kasus ini sendiri juga menarik perhatian Konfederasi Sepak Bola Afrika. Mereka juga disebut telah melakukan penyelidikan atas kasus-kasus tersebut. Jose Mourinho dilaporkan terbuka untuk kembali ke Manchester United sebagai manajer karena dia merasa memiliki urusan yang belum selesai di klub. Dikutip Goal, pria berjuluk The Special One telah menjalani misinya untuk mencoba lagi membawa klub Old Trafford menuju kejayaan. Meski Mourinho sedang berusaha kembali ke United, klub tersebut tidak sedang mencari manajer baru. Manajer saat ini Erik ten Hag dikontrak hingga 2025. Wonderkid Manchester City Claudio Echeverri akan diperiksa dokter setelah mengeluh nyeri dada yang parah saat menjalani tugas internasional bersama Argentina. Echeverri saat ini bersama skuad Argentina dan bermain dalam kemenangan 5-0 atas Chile untuk tim U23 di kualifikasi Olimpiade. Setelah laga tersebut, pemain berusia 18 tahun mengungkapkan bahwa dia menderita sakit dada dan mengkonfirmasi bahwa dia akan berbicara dengan tim medis dan memeriksakan masalahnya. Real Madrid dikabarkan akan membuat perjanjian tertulis dengan Kylian Mbappe sebelum mendatangkan mega bintang PSG tersebut. Madrid belajar dari apa yang terjadi 2 tahun lalu. Selain itu, Los Blancos juga menegaskan bahwa mereka tidak akan melakukan negosiasi dengan Mbappe terkait tawaran dan tawaran balik dari PSG dan klub-klub raksasa Liga Primer. Dan indikasi awal adalah bahwa Mbappe dengan senang hati menerima kedua kondisi tersebut setelah memberitahu Real Madrid bahwa mereka sekarang menjadi prioritasnya di tahun 2024. Bek kiri Barcelona, Alejandro Balde telah menjalani operasi cedera hamstring di Finlandia. Pemain 20 tahun ini telah memainkan 28 laga di semua kompetisi musim ini dan terpaksa keluar lapangan pada menit ke-23 setelah kalah dari Bilbao di Copa del Rey Rabu lalu. Tes menunjukkan Balde mengalami cedera pada tendon hamstring yang memerlukan pembedahan yang bisa membuat pemain internasional Spanyol itu absen selama sisa musim ini. Transfer Moise Kean dari Juventus ke Atletico Madrid kini kandas. Transfer Kean ke Atletico Madrid menemui hambatan setelah menjalani tes medis di ibu kota Spanyol pada Senin malam waktu setempat. Staf medis klub mendapati cedera tulang keringnya lebih serius daripada yang dijelaskan oleh rekan-rekannya di Turin. Untuk itu, pembicaraan kini sedang berlangsung antara kedua klub. Menurut The Guardian, Everton telah mengajukan proposal ke Juventus untuk pemain Amerika Serikat tersebut. Namun, Timothy Weah sendiri menolak pendekatan yang dilakukan klub asal Merseyside pada Januari ini.
Wah, terlihat bahwa dia ingin memperjuangkan posisinya di Turin. Juventus akan menghadapi Inter Milan pada Senin 5 Februari dini hari waktu Indonesia Barat mendatang dalam pertarungan yang berpotensi menentukan gelar Serie A di akhir musim. Masih harus dilihat apakah Weah bakal memiliki menit bermain di pertandingan tersebut. Xavi Hernandez memang akan meninggalkan kursi pelatih Barcelona di akhir musim nanti. Namun, Xavi masih mau kembali jika jasanya dibutuhkan. Xavi mengaku siap kembali di masa depan. Saya tidak menutup kemungkinan kembali pada suatu hari nanti. Saya adalah orang yang setia dengan klub dan saya ada di sini untuk klub ketika mereka membutuhkan saya. Real Madrid punya kebiasaan memenangkan pertarungan untuk mendapatkan pemain yang mereka inginkan, namun rencana mereka untuk merekrut bek kiri Bayern Munchen Alphonso Davies semakin rumit. Selain Bayern sulit untuk melepas sang pemain, Football Espana mengabarkan bahwa Manchester City dan Chelsea juga sedang mempertimbangkan untuk merekrut Davies. Hal ini dapat memperumit masalah bagi Real Madrid yang tidak akan menawarkan banyak uang sebagai gaji, dan persaingan yang ketat dapat menaikkan harga transfer. Juventus telah meminta Southampton kesempatan untuk meminjam Carlos Alcaraz dengan opsi pembelian seharga 40 juta euro. Kabar dari Football Italia, kesepakatan hampir tercapai. Sejauh musim ini, Alcaraz telah mencatatkan 26 penampilan kompetitif untuk The Saints, menyumbang 4 gol dan 3 assist. Dengan mereka berada di Championship, tetapi masih harus dilihat apakah Southampton siap membiarkannya pergi dengan persyaratan ini. Football Italia mengungkapkan alasan mengapa Stefano Sensi belum menyelesaikan kepindahannya ke Leicester City. Inter menginginkan kesepakatan pinjaman berbayar sebesar 500.000 euro pada Januari ini dengan kewajiban membeli seharga 3 juta euro di akhir musim. Namun masalah muncul ketika Leicester menolak memberikan jaminan dan hanya akan mempermanenkannya jika berhasil promosi ke Liga Primer. Nerazzurri tidak ingin mengambil resiko. Jika The Foxes gagal naik kasta, maka Inter akan kehilangan Sensi dengan status bebas transfer di musim panas. Kontrak pertama Messi dengan Barcelona dilakukan di atas Serbet Makan tahun 2000 silam. Serbet dipandang sebagai barang penting dalam sejarah Barcelona. Horacio Gaglioli telah menjaganya dalam kondisi murni selama 24 tahun terakhir. Tapi sekarang, menurut Football Espana, dia telah mengambil keputusan untuk melelang Serbet tersebut. Bonham, sebuah perusahaan khusus Inggris yang bergengsi, akan melelang Serbet tersebut antara tanggal 18 dan 27 Maret. Harga jualnya diperkirakan antara 300.000 pounds dan 500.000 pounds. Masa depan Marcus Rashford di Manchester United kembali abu-abu. Situasi ini dimanfaatkan Paris Saint-Germain. Menurut BBC, raksasa Liga Prancis tersebut mempertimbangkan untuk kembali mengejar Rashford pada bursa transfer musim panas nanti. PSG butuh pengganti Kylian Mbappe jika sang wonderkid hengkang ke Real Madrid atau klub lain. Sejak pekan lalu, tepat setelah pengumuman Jurgen Klopp akan meninggalkan Liverpool di akhir musim, muncul spekulasi soal penerus Klopp yang tepat. Nah, di antara sekian kandidat, Xabi Alonso dianggap sebagai yang paling tepat. Momen inilah yang dimanfaatkan oleh penipu alias scammers di Thailand. Baru-baru ini, polisi Thailand telah memperingatkan fans agar tidak mudah tertipu oleh orang yang mengatasnamakan Alonso meski memiliki akun bercentang biru. Alonso palsu mengatakan bahwa dia akan menggantikan klub di Liverpool, tapi untuk saat ini dia meminta donasi sebesar 300 baht atau sekitar 135.000 untuk membeli tiket pesawat ke Inggris. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!